Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Amin. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Hanya Engkau yang kami pandang, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Haleluya. Hanya Engkau yang ku pandang selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya harapan kami hanya Engkau. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau Allah yang kami pegang dan kami percaya untuk selama-lamanya. Kami buka hati, kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sahabat-sahabat Facebook, luar biasa. Kembali kita ada dalam morning devotion. Walaupun menjelang siang hari ini, tetapi saya percaya ada berkat Tuhan buat kita hari ini. Roma pasal 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan,
sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Ini dia. Ini kita percaya menjadi berkat buat kita hari ini. Satu ayat kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Ada kunci bagaimana kita hidup dalam kemenangan. Ada kunci bagaimana kita hidup sesuai karakter Kristus. Bahkan kita hidup boleh menjadi berkat di tengah banyak orang, bahkan di tengah dunia yang semakin tidak jelas, saudara. Nah, kita percaya bahwa dalam hidup ini, hidup itu harus berkualitas. Sama-sama bilang hidup harus berkualitas. Banyak ungkapan bilang hidup cuma satu kali. Kita harus nikmati, kita harus puas-puasin. Bahkan anak-anak muda tidak sedikit yang punya moto seperti ini, hidup hanya satu kali, jangan sia-siakan hidup ini. Akhirnya mereka coba banyak lakukan hal-hal yang buat mereka, ya namanya juga hidup cuma sekali. Kapan lagi kalau kita nggak coba narkoba? Kapan lagi kalau kita nggak hidup bebas? Kapan lagi kalau kita nggak coba hal-hal yang nikmat dalam hidup ini? Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki hidup yang berkualitas. Kualitas bukan sesuai kualitas dunia, berkualitas menurut dunia bukan, tetapi berkualitas menurut firman Allah. Dan ini yang saya mau kita sama-sama belajar hari ini. Ada 3 kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama dari ayat ini kita belajar bahwa bersukacita dalam pengharapan. Kalau kita bersukacita dalam keadaan baik, kita bersukacita dalam menanti sesuatu yang pasti, ya kan, menanti satu yang sudah dekat gitu ya. Misalnya saudara sudah pasti mau dapat bonus di tanggal 1 nih, beberapa hari lagi. Wah, itu menantinya enak. Apalagi suami menjanjikan tanggal 1 nanti saya kasih hadiah buat istri yang sudah setia, istri yang sudah sabar 1 bulan ini. Wah, kita menantinya enak. Kita bersukacita menanti satu janji yang pasti, itu enak, saudara. Nah, kita menanti dalam satu janji yang diberikan oleh Allah kita sendiri, yang tidak pernah mengecewakan. Suami bisa ngecewain, ya kan? Dia janji begini, belum tentu dia tepati, benar, saudara. Tetapi Allah kita, Allah yang berjanji dan janjinya pasti, janjinya tepat. Nah, apa yang dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan sesuatu yang kita nantikan, sesuatu yang kita rindukan, yang kita tunggu-tunggu pengharapan. Tetapi itu yang harus kita isi, yaitu kita harus bersukacita. Bersukacita walaupun keadaannya tidak menyenangkan. Bersukacita walaupun mungkin penyakit kita belum disembuhkan. Bersukacita walaupun apa yang kita doakan belum kita terima, saudara. Tetapi janji Tuhan bahwa ada berkat untuk orang-orang yang selalu bersukacita. Ayo bersukacita, ayo bersukacita walaupun situasi tidak menyenangkan, walaupun masalah makin banyak hari-hari ini, walaupun mungkin jawaban-jawaban doa belum kita dapatkan, tetapi tetap bersukacita. Itu kualitas anak Tuhan, itu kualitas orang percaya. Mau jadi anak Tuhan yang berkualitas, jangan jadi anak Tuhan yang ya Kristen, KTP Kristen, dari kecil dari lahir Kristen, tetapi tidak punya kualitas hidup. Yang pertama, jadi orang yang berkualitas, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan menanti apa? Menanti janji Tuhan, kita bersukacita. Menanti berkat Tuhan, kita bersukacita. Menanti kesembuhan, kita bersukacita. Menanti mujizat di tengah keluarga, kita juga harus bersukacita. Yang kedua, kualitas hidup atau karakter hidup orang percaya adalah sabar dalam kesesakan. Nah, ini dia, sabar dalam kesesakan. Gak mudah ya. Kadang-kadang kalau kita hadapi tantangan, kita harus sabar. Ngadepin orang-orang yang nyebelin, kita harus sabar. Hadapin gosip, kita harus sabar. Hadapin masalah yang gak habis-habis. Aduh, udah sabar, cukup sabar ini. Tapi firman Tuhan bilang sabar dalam kesesakan. Bukan sabar dalam situasi enak, bukan sabar dalam keadaan yang menyenangkan dan keadaan baik-baik saja, bukan. Tetapi sabar dalam kesesakan. Kalau saudara hari-hari ini sedang dalam kesesakan, saudara minggu-minggu ini, bulan-bulan ini sedang ada dalam himpitan. Kesesakan itu tekanan, masalah, persoalan. Dalam kita bertahan, kita gak bersungut-sungut, kita tetap sabar menantikan janji Tuhan. Itu adalah anak Tuhan yang berkualitas. Amin. Saudara, kualitas kita diuji ketika kita ada masalah. Iman kita diuji ketika kita hadapi tantangan. Kalau keadaan baik-baik saja, gak bisa kelihatan kualitas kita sebagai anak Tuhan. Tetapi kita disebut sebagai orang percaya yang berkualitas waktu kita hadapi tantangan, waktu kita sabar di tengah kesesakan, di dalam himpitan masalah. Karena itu sabar juga menanti
setia dalam menanti waktunya Tuhan. Kita sabar, kapan ya mujizat ini saya dapatkan, kapan ya mujizat yang saya tunggu-tunggu buat keluarga saya dapatkan. Tetap sabar, tetap sabar, tetap sabar, supaya kita menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menjadi orang percaya yang berkualitas. Yang ketiga adalah bertekun di dalam doa. Nah, ini dia saudara, kadang-kadang kalau kita berdoa untuk menanti jawaban Tuhan 1 kali, 2 kali, seminggu, 2 minggu, sebulan, kita doa giat saudara untuk menanti jawaban Tuhan. Tapi apakah waktu bertahun-tahun doa itu belum dijawab, doa kita belum diperhatikan Tuhan, seakan-akan Tuhan gak dengar doa kita? Apakah kita mau tetap bertekun di dalam doa? Tekun itu artinya apa sih? Tekun itu orang yang terus-menerus setia, orang yang terus-menerus tidak menyerah, orang yang terus-menerus ada dalam sikap yang sama. Artinya waktu hari ini kita berdoa, besok kita belum terima jawaban doa, kita tetap berdoa. Minggu depan kita belum terima jawaban doa, bahkan mungkin masalah datang lagi, tetap kita berdoa, tetap kita percaya. Itu saya bilang orang yang bertekun di dalam doa. Saudara, 3 hal ini adalah ciri karakter ciri orang yang berkualitas, ciri anak Tuhan yang berkualitas, karakter anak Tuhan yang luar biasa. Dia harus memiliki sukacita di dalam pengharapan, di dalam penantian yang mungkin belum pasti, yang mungkin masih jauh dari jangkauan kita, yang mungkin jauh dari harapan kita. Tetapi ada Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kita. Tetap bersukacita. Tetap kita percaya bahwa Tuhan sumber sukacita kita. Itu pasti memberi yang terbaik. Yang kedua, 3 karakter anak Tuhan yang berkualitas. Kita harus memiliki kesabaran dalam kesesakan, dalam tekanan, dalam masalah, dalam tantangan yang luar biasa. Jadi orang yang sabar. Jadi orang walaupun diomongin, difitnah, bahkan mungkin kita jadi orang yang mungkin udah habis kesabaran kita, tetap ingat firman Tuhan hari ini. Saya harus jadi orang yang sabar. Dan yang ketiga, kita harus tetap jadi orang yang bertekun di dalam doa. Saya percaya orang yang tekun dalam doa, dia tidak akan pernah mudah menyerah. Orang yang tekun di dalam doa, dia tidak akan pernah jadi mudah putus asa dan bilang, mana saya melayani, doa saya gak dijawab. Mana saya melayani, anak saya masih narkoba. Mana saya melayani, rumah tangga saya malah berantakan. Tetapi orang yang bertekun di dalam doa, dia tahu ada waktunya Tuhan yang terbaik. Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas, anak-anak Tuhan yang memiliki integritas, bahwa kami harus bersukacita di dalam pengharapan. Kami harus jadi orang yang sabar di tengah tekanan, di tengah kesesakan, di tengah masalah yang begitu berat datang dalam kehidupan kami. Dan akhirnya kami jadi pribadi yang harus tetap setia, tetap tekun, tetap sabar, tetap bertahan di tengah-tengah tantangan yang begitu berat. Bertekun di dalam doa, tidak putus-putusnya berdoa, tidak jemu-jemu terus berdoa, bahkan tidak menyerah untuk berdoa. Karena di dalam doa ada mujizat, di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak akan berhenti sampai di sini Bapak. Kami tetap mau nantikan janji Tuhan digenapi buat setiap kami. Berkati setiap anak-anak-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami sentuh, apapun yang kami lakukan, Tuhan membuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.